Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bernika Tia Ifada, Hengki Pratama, dan saya sendiri Renita Delasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang anggaran bidang kredit. Kredit bagi setiap bank mempunyai artian strategis dalam pengembangan bisnis bank yang bersangkutan. Berbagai manfaat besar dari kredit dalam perbankan itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan yang terbesar yang berupa bunga. Yang kedua, untuk menjaga solvabilitasnya karena kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dan bank yang terbesar. Ketiga, kredit dipakai sebagai alat yang sangat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain, bahkan sampai adanya kredit yang dianggap sebagai pendapatan bunga yang sudah mubazir. Yang keempat, dengan menyalurkan kredit akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal bisnis yang lainnya. Yang kedua, arti penting perencanaan dan anggaran kredit. Yang pertama, adanya persaingan usaha yang semakin intensif. Yang kedua, perkembangan geografis usaha bank. Yang ketiga, perkembangan perekonomian yang cepat. Yang keempat, perubahan kebutuhan jasa bank. Yang kelima, perubahan instrumen dan financing method. Yang keenam, biaya operasional yang semakin tinggi. Yang ketujuh, perkembangan organisasi bank. Yang ketiga, faktor-faktor volume anggaran kredit. A. Faktor internal. Yang pertama, sifat usaha segmen pasar bank itu sendiri. Yang kedua, financial position. Yang ketiga, source of fund. Yang keempat, kualitas aktiva produktifnya. Yang kelima, faktor-faktor produksi yang tersedia di bank. Yang B. Faktor eksternal. Yang pertama, past, present, and future competition. Yang kedua, forecast of economic and business activity. Yang ketiga, substitusi sumber dana yang ada. Yang keempat, karakteristik usaha nasabah. Yang kelima, situasi sosial politik. Yang keenam, peraturan moneter yang berlaku. Yang keempat, penetapan planning assumption. Adapun asumsi yang perlu ditetapkan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang kredit ini meliputi yang A. Pola permintaan kredit. Pola permintaan kredit ini dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari nasabah debitur yang saat ini telah memperoleh kredit, dan yang kedua, dari masyarakat luas atau potential customer yang pada saat ini belum memperoleh kredit. Yang B. Tingkat perkembangan perekonomian yang akan datang. Kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh para nasabahnya di muka akan berhasil kalau didukung oleh lingkungan usaha baik regional, nasional, maupun internasional. Yang C. Tingkat perkembangan sosial politik. Penilaian tentang kondisi perekonomian dan sosial politik atas suatu negara masing-masing disebut sebagai country risk atau resiko menanam modal. B. Interest rate dan cost of fund. Tinggi rendahnya biaya dana juga mempunyai pengaruh yang langsung terhadap gairah para pengusaha untuk melakukan penanaman dananya atau ekspansi usahanya. E. Besarnya profit yang diinginkan. Target laba dapat dijadikan salah satu acuan untuk menetapkan besarnya volume kredit yang akan dipasarkan tahun-tahun yang akan datang. F. Tingkat resiko usaha yang dapat diterima. Sebagaimana seperti usaha lainnya, proses pemberian kredit ini juga dihadapkan dengan resiko akan mengalami kegagalan dan nasabah tidak dapat mengembalikan pokok maupun bunganya. G. Critical point faktor produksi. Untuk dapat mencapai sasaran usahanya, harus dikaji kembali sarana yang tersedia apakah terdapat hambatan yang tidak dapat dipecahkan. E. Jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit menurut objek yang dibiayai. 1. Kredit investasi atau investment credit atau term loan, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai perdagangan barang-barang modal di mana modal tersebut tidak habis dalam cycle usaha. 2. Kredit modal kerja, sering juga disebut working capital loan. Kredit eksploitasi atau kredit rekening koran, yaitu suatu kredit yang digunakan untuk membiayai keperluan perputaran usaha untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja,
overhead persediaan piutang dagangnya. 3. Non-cash loan. Sering nasabah yang belum memerlukan uang tunai dalam melakukan bisnisnya karena barang yang dipesan belum tiba atau belum terjual, tetapi di sisi lain mereka bisnis nasabah mengharapkan adanya kepastian pembayaran. B. Jenis-jenis kredit menurut sumber dananya. 1. Kredit dengan dana dari bank. 2. Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia. 3. Kredit konsorsium. 4. Kredit sindikasi. 5. Two-step loan. 6. Buyer kredit. 7. Kredit kelolaan atau canceling kredit. C. Jenis-jenis kredit menurut sektor ekonomi. 1. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan. 2. Sektor pertambangan. 3. Sektor perindustrian. 4. Sektor konstruksi, properti, dan lain-lain. D. Jenis kredit menurut sifat perputaran dana yang diperlukan. 1. Kredit dengan declining balance. 2. Revolving credit. 3. Self-liquidating credit. 4. Jenis kredit dengan platform terikat dan lain-lain. E. Jenis kredit dalam rangka pelaksanaan fungsi bank sebagai agent of development. 1. Kredit usaha kecil dan kredit kelayakan usaha. 2. Kredit kepada koperasi. 3. Kredit kepada perusahaan inti rakyat. F. Perhitungan anggaran kredit. Dalam penyusunan perhitungan volume kredit yang akan dipasarkan kemudian hari perlu dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, antara lain 1. Approachment dana. B. Market approach. C. Target approach. G. Perencanaan pendapatan kredit. A. Bentuk-bentuk anggaran pendapatan kredit. Bentuk pendapatan kredit lainnya yang bersifat tidak langsung antara lain 1. Retro komisi. 2. Berbagai macam jasa pihak ketiga antara lainnya dari konsultan, notaris, appraisal, lawyer, dan lain-lain. B. Mekanisme penetapan suku bunga kredit. Dalam penetapan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah, maka perbankan paling tidak harus memperhatikan 3 hal, yaitu 1. Komposisi biaya dana dan kondisi dari bank yang akan bersangkutan. B. Bargaining posisi dari nasabah. Market price yang berlaku. Oke, demikian sing goblok. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.